Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batu bara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1415 terkoreksi 3,8%. Asing net sell. Kalau dilihat di brokers mainnya Indi di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Indi, hati-hati tetap ya. Kalau pandangan saya ini kalau dilihat pada detektornya distribusi ya, retail yang beli itu top buyer-nya KKYPXL. Tapi kita lihat aja lah. Mudah-mudahan nggak jebol 1375. Kalau jebol lemah udah buang aja. Jangan terlalu berharap nanti kayak PLF, kayak apa lagi tadi. TKHH pasti ada Bapak Ibu yang kemungkinan besar ada yang beli di pucuk tuh. Berharap arah-arah berkali-kali. Itu yang beli di pucuk hari ini malah floating loss berapa tuh? 35 tambah 15, 30-an% Bapak Ibu. Coba lihat DKH. Ya, itu yang saya hindari ya Bapak Ibu. Beli saham atas itu kita itu ibaratnya di pinggir jurang. Tinggal disentil aja sama bandar atau sama orang yang punya pengaruh. Ya langsung nih, bayangin. Bapak Ibu beli di pucuk 240. Closingnya 36%. Loss 152. Pusing nggak? Pasti pusing. Ya, bahkan di grup Bornet Trader saya wanti-wanti jangan beli DKHA. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tuh kalau beli saham itu lihat dulu resikonya. Kalau siap resikonya baru entry. Kalau Bapak Ibu nggak siap jangan. Jadi untuk ini ya jangan seperti panel app nih. Ya. Kami di PLN App saya bilang waktu itu jebol. Kami nggak nyampe sampai 370. Di atas support masih kami cut loss tuh. Kenapa? Ya kalau pandangan saya memang saya itu nggak peduli support ya. Sebenarnya saya itu nggak peduli support. Saya lihat harga. Kenapa lihat harga? Ya karena sering lihat pengalaman. Walaupun memang nggak 100% ya. Ya lihat aja nih. Dia tuh harusnya bertahan di atas 384. Makanya saya kasih toleransi 3% dari 380. Memang support kalau bisa dibilang ya 370 tuh bisa jadikan support. Tapi saya memakai 380. Yaitu ya kembali ke masing-masing kan. Nggak ada ilmu pasti di market. Ilmu pasti itu hanya ada. Ilmu yang Bapak Ibu dapat tuh ya cuman probabilitas. Nah pengalaman bisa menaikkan probabilitas Bapak Ibu. Yang awalnya mungkin probabilitas win Bapak Ibu cuma 20%, 30%. Karena sering melatih 50%, melatih lagi 60%, melatih lagi 70%, melatih lagi 80%. Kalau 100%, kalau menurut saya kemungkinan kecil. Ya rata-rata probabilitas paling maksimal teknikal itu ya 80%. Risk 20% tuh pasti ada lossnya. Ya ibaratnya trading 10 kali saham ya mungkin loss 2 kali itu pasti ada. Nah itu ya, makanya saya lihat wah ini kayaknya lemah, makanya saya pasang trailing spotnya. Makanya itulah saya suruh di atas support pun cut loss. Ya itulah pertimbangannya ya, karena ya melihat seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Ya Indi ini juga kita lihat Indi memang bagus, tapi kan udah di bawah EMA 200 lagi. Ya pertimbangannya 1385 tutup atau turun di bawah 1370 aja juga. 1370 turun dari itu udah melorot ke bawah. Bisa dalam nggak turunannya? Bisa sampai minimal nih ya menurut saya 1100. Makanya kita harus disiplin biar aman. Bayangin kalau kemarin nggak cut loss tuh panel app. Kemarin cut lossnya cuma 4,5%. Hari ini di bawah 15% lagi turun. Sakit nggak kepala tuh? Sakit kepala ya. Padahal kalau melihat histori trading plan kami ya minggu ini, kalau nggak salah cuma 3 saham, 2 saham yang cut loss tuh. 1 Pore cut loss. Habis itu apa lagi ya? Ya panel app, kalau nggak salah panel app aja udah. Habis itu yang lainnya masih profit, INPC profit. Ada beberapa yang masih running ya. Jadi kita kembali ke Indi, hati-hati pokoknya Indi di bawah 1375, 1380. Itu aja untuk Indi. Lanjut Adro yang ditutup dengan 1855 terkoreksi 2,11%. Asing net sell. Kalau bukan sepennya Adro di distribusi. Nah ini bahaya nih. Kemarin akumulasi hari ini dibuang. Cuman gak terlalu signifikan buangannya. Tapi ya kalau terus turun ya turun dulu lah. Pandangannya tunggu di bawah lagi. Ya, tunggu di bawah.
Di berapa? 1.800. Mudah-mudahan gak jebol ya. Kalau pandangan saya day twist bertahan atas 1.800 ya, mepet support aja nawar 1.800 1.810, cut loss 1.770 ya, 2%, 2,5% aja cut loss aja daripada dibawa makin dalam. Itu aja untuk Andro ya. Kalau dilihat time frame weekly-nya koreksi membentuk low, new low, membentuk low baru, kalau meningkat MACD memang golden cross. Nah, kita lihat level psikologisnya itu berapa? 1.800. Kalau bertahan bagus. Tapi gimana untuk Juni atau akhir Mei? Uptrend. Kalau pandangan saya tetap uptrend. Cuman kalau di bawah melorot makin dalam kan sayang juga tuh. Mending out dulu. Kalau tahu gambarnya potensi uptrend, kenapa di cut loss? Siapa rugi dong? Kalau tahu pasti. Ya nggak ada yang pasti di market. Tapi gambarannya ada potensi uptrend. Ya tetap kita jangan, biarpun seperti Big Bang, fundamental bagus kan? Tapi kalau lagi turun dari tahun lalu ya jangan juga kita tahan ibaratnya. Kalau yang niatnya trading, kenapa? Rugi waktu. Kalau kita hot saham nyangkut, beli sangkut, bingung, nggak ada yang ditradingkan lagi, kan? Bingung, saldonya nyangkut semua. Itu, ya, itulah gunanya kita pakai stop loss. Kalau Bapak Ibu punya sistem trading yang bagus, pilihan-pilihan sudah bisa memilih-milih saham yang bagus, itu harusnya bisa diganti. Makanya di Borneo Trader nggak lebih dari 7%, bahkan ya di rata-rata cut loss kami tuh di 4, 5 sampai 6% di area itu aja cut loss. Kenapa? Karena itu yang sangat mudah diganti dari saham yang lain. Mungkin hari ini cut loss, besok bisa ganti dapat. Seperti PNLF kemarin saya cut loss, hari ini saya beli RL, ketutup tuh rugi cut loss 4,5%. Hari ini RL dapat berapa? 6% apa 7% tuh. Hari ini dapat di RL. Nah, RL bisa ya, walaupun nggak besar di 5%-an ya, tapi kan ketutup rugi sebelumnya itu. Seperti itu. Tapi kembali lagi lah ke masing-masing. Kalau mau hot nggak pakai stop loss sebenarnya nggak masalah, asal sabar, jangan putus harapan di tengah jalan. Kebiasaan orang-orang nih putus harapan di tengah jalan. Saya sering tuh melihat atau ada yang tanya di grup, di chat pribadi, 5% nggak mau cut loss. Pas dia putus harapan 10-20% cut loss nggak di saham. Nah itu yang menjadi sering masalah. Dan itu akan terulang lagi. Kedepannya kena lagi. Nggak cut loss. 10% mau cut loss. Nah itu habis uangnya, bisa seperti itu. Ya itu aja dulu untuk Andro. Masih oke nggak? Harusnya masih menarik. Cuman bisa turun dulu. Lanjut AAD yang ditutup di harga 6.975. Terkoreksi 2,4%. Asing net sell. Kalau bukan resminya AAD di distribusi. AAD kalau di time frame weekly-nya sih oke ya. Kenapa? Karena tutupannya nggak di 7.000 level psikologis. Tapi sebenarnya di 6.975 tuh ya oke-oke aja lah. Selama di atas support ya. Kita lihat daily sideways. Cuman ada candle bearish angle pink. Hati-hati jebol berapa? 6.750. Ingat jebol 6.750 potensi melorot. Itu aja. Pokoknya ya 6.750 paling cut loss berapa sih? 200 poin paling. 3% aja udahlah, buang aja lah. Oh enggak, 3% ya dalam juga nih cut lossnya ternyata. 4%. Udahlah, daripada di bawah melorot sampai 6.000 pusing lagi kan? Tapi gimana kalau dia cuman sampai 6.600 terus rebound lagi? Kalau seperti itu Bapak Ibu selalu takut balik ke arah, pas di cut loss takut dia naik lagi, nggak usah di cut loss. Tapi jangan tanya ya, kalau dia makin melorot ya udah, itu sudah resiko. Jadi Bapak Ibu tunggu aja di mana dia akan mantul, apakah mantul di 6.000 atau di 5.600. Itu aja, nggak usah tanya kemana arahnya, tunggu aja dia mantul. Dia akan menarik lagi kalau balik ke atas 6.800. Itu aja. Kapan dia balik saya juga nggak tahu. Kalau saya tahu dia baliknya misalnya Rabu jebol nih 6.800, dia tutupan di 6.300. Kalau saya tahu akhir bulan ini pasti ya naik ke 7.000, 7.500, saya gadai sertifikat rumah, gadai apapun yang bisa digadai, saya gadai itu saya belikan. Kalau saya tahu pasti ya, karena Anda nggak tahu ya itu. Bapak Ibu harus coba belajar mindsetnya diubah. Jangan tanya kapan ya bisa naik.
Nggak ada yang tahu. Di market nih nggak ada yang tahu kecuali bandarnya. Bisa nggak Bapak Ibu berteman dengan kemarin? Nggak bisa. Makanya ada probabilitas. Makanya ada sistem trading. Ada trading plan untuk mengantisipasi yang kita nggak tahu akan terjadi di depan. Kalau yang dibilang sama aja itu dengan judi dong. Kan nggak tahu juga pasti. Kalau Bapak Ibu sering melihat chart, sering membaca teknikal, sering melihat bid offer, pasti tahu probabilitasnya lebih condong kemana. Walaupun memang ya tadi 30%, 20%, 10% tuh bisa aja risknya salah. Seperti emang bank itu yang di kreditnya emang semua nasabah itu yang minjem uang pasti bayar. Mereka juga nggak tahu. Makanya mereka punya alat, punya indikator untuk meminimalisir resiko. Karena mereka sudah punya alat indikator yang pasti, walaupun memang indikator yang mereka sudah buat aturan itu belum tentu 100% bisa memfilter orang semuanya bayar. Pasti ada aja yang melesetnya 1-2 orang yang tiba-tiba nggak bisa bayar lagi. Sama seperti kita trading itu. Jadi kembali ke masing-masing. Kalau mau niatnya trading, coba belajar, pasti bisa. Orang yang bilang nggak bisa tuh mungkin belum lama pengalamannya atau cepat nyerah. Kalau saya dulu juga cepat nyerah. Di 2020 sudah nyerah. Mungkin nggak ada sampai sekarang tuh. Karena saya terus latih, saya yakin kalau ini bisa. Kenapa? Karena ya saya lihat memang ada potensi. Kita bisa lihat psikologis pasar. Kalau Bapak Ibu belajar di grup Scalping Borneo Trader tuh saya infokan gimana melihat psikologis pasar dari bid offer, dari chart. Lebih cenderung kemana nih sahamnya? Kalau enggak, kami nggak mungkin profit terus. Tiap hari tuh ada aja dapat kasih profit. Memang ada lossnya juga. Lossnya tapi sudah terukur. Dan nggak banyak. Ya, lebih banyak profitnya. Ya, kemarin kami INPC hajar masuk. Bahkan kami beli INPC itu, nih, dia naiknya sampai 204. Kami beli tuh di bawah 188. Ya, 186. Berarti sampai 204 tuh berapa? 18 poin ya? 18 poin. 18 poin 188 kan hampir 10% tuh dapat. Itu seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar scalping, mana belajar ilmu yang bisa dipakai seumur hidup dengan modal kecil. Ya di saham, di mana uang yang banyak berputar di saham. Kenapa Bapak Ibu nggak mencoba belajar? Karena bisa dipelajari. Itu ya. Jadi kembali ke masing-masing lah. Maaf kepanjangan. Jadi itu aja dulu untuk Adi. Kalau saya wait and see. Lanjut. ADMR yang ditutup di 900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Ada bukan responnya ADMR di distribusi. ADMR hati-hati. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high. Ya, ada pola descending triangle. Ini menurut saya perlu hati-hati. Jadi ada potensi memang ISG itu bisa turun dulu dan ADMR bisa turun lagi ke 800 baru nge-swing atas. Kalau menurut saya bisa seperti itu. Kecuali Rabu depan dia bisa membentuk higher high di atas 920. Sinyal bagus. Hari Rabu kah? Atau hari Kamis kah? Hari apapun minggu depan. Yang penting dia tutup di atas 920. Sinyal bagus. Aman berarti 980. Pokoknya hati-hati kalau Bapak Ibu yang punya. Kalau menurut saya kalau mau pakai stop loss saja di 875. Uang dulu daripada dibawa ke 800. Tapi kalau mau pakai percudon silahkan. Jadi itu aja loh ya untuk ADMR, kita lihat aja. Pokoknya yang penting nggak jebol 880 aman. Kalau jebol itu hati-hati. Bapak Ibu lihat hari ini saham-saham banyak yang melorot makin dalam kan. Nah itu jadi pertimbangan tuh. Perlu hati-hati. Itu aja dulu untuk ADMR. Lanjut. PTBA yang ditutup dagang 2710 terkoreksi 0,36%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PTBA di distribusi. PTBA lagi sideways. Rawan sih menurut saya bisa jebol. Nah kalau seperti ini skenarionya tiba-tiba turun minggu depan kencang, saham-saham turun kencang minggu depan, akhir Mei itu baru bisa ngangkat cepet, bisa reboundnya cepet ya, atau sideways tiba-tiba awal Juni lalu gas. Pokoknya gitu aja. Jadi saat ini kalau yang sudah kebeli pertimbangkan stop loss di bawah 2680 2670 ya, paling dari harga sekarang 1,5% aja cut lossnya. Cut loss aja dulu. Ya. Nanti buyback di bawah. Hati-hati lah. Saat ini menurut saya apalagi minggu depan tuh banyak libur, takutnya akumulasi
Ya mudah-mudahan Eropa bagus, Amerika bagus, Asia bagus. Minggu depan 2 hari perdagangan cari bond juga sama-sama kita. Tapi kalau jelek itu 2 hari, market Eropa, Amerika, Asia, waduh, bisa ambrol tiba-tiba. Tapi ya itu, kalau pandangan saya akan cepat naiknya. Kalau dia turunnya cepat mantulnya di akhir bulan mungkin atau awal Juni. Ya, itu aja dulu untuk PTBA. Lanjut ITMG yang ditutup di harga 22.100 terkoreksi 0,11%. Asing net sell. Ada pokoknya semuanya ITMG di distribusi. ITMG wajar turun dulu. Tapi kan sudah dikasih tuh dari 22.000 ke 22.500. Berarti dikasih 2%, lumayan nggak? Lumayan. Dan dia turun dulu. Ya sabar. Tunggu lagi di bawah. Bebek nanti di 22.000, 21.900, 21.700 pertimbangkan 2% dari harga sekarang, cut loss saja kalau turun. Ya, ITMG itu aja. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 21.250 terkoreksi 1,04%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya UNTR di distribusi. UNTR turun ya, dia habis bagi dividen. Ke bawah dulu lah 20.000. Kita targetkan nawar 20.000. Mudah-mudahan mantul. Ya ini ke bawah ini enggak lah. 20.000 aja maksimal turun. Jadi nawar kalau yang sudah dapat dividen press down nanti di 20.000. UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup di harga 488 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Doit di distribusi. Doit agak rawan nih. Ya, minggu depan nih kita nggak tahu nih apakah dia tembus 500 atau dibawa turun dulu. Tapi kalau dibawa turun dulu, makan di 440 sampai berapa? 428. 440 428 ke situ sikat. Risknya kecil, jebol 418 buang. Cicil aja dulu. Ya paling maksimal cut loss 5%, target ke berapa? Kalau dari 440 ya targetkan 10%, 15% ke 500 520. Karena itu potensi besar sideways-nya. Kalau pandangan saya, ini agak jauh nih. Jadi kalau dia turun sampai 440, 420 tuh masih oke lah. Menurut saya. Jadi 418 buang aja. Untuk Doit. Lanjut. Harum yang ditutup di harga 805 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Harum di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Harum sesuai target price kami. Udah take profit dan dia turun lagi, belum berani beli. Ya, wait and see dulu saya lah. Harum mungkin beli di 750 aja sekalian. Bisa jebol 800. 750 tunggu. Harum apalagi ada normal distribusi. Kita lihat time frame weekly-nya. Hammer terbalik, volume juga meningkat besar ya. Ya itulah, kalau mau aman dia nggak boleh jebol 750. Jebol itu buang dulu daripada dibawa ke 690, 650. Ya, Harum. Kita lihat minggu depan. Kalau pandangan boardnya trader, ada potensi mantul di 750, 760 untuk Harum kalau ke situ. Lanjut, BSSR yang ditutup dagang 4.170 menguat 0,72%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BSSR, akumulasi tipis. BSSR belum dulu. Walaupun akumulasi, takutnya hati-hati candle seperti ini. Biasanya kalau market nggak mendukung, market tiba-tiba turun dalam, dia jeblok kayak gini lah candlenya. Hati-hati itu. Ya. Atau ya selama dia di atas 4.180 atau 4.200 aman-aman aja harusnya. Cuman perlu hati-hati kalau ada tiba-tiba candle buangan seperti ini. Bapak Ibu bisa pakai support berapa? Kalau mau beli sekarang pakai support 4.100. Jebol itu buang dulu aja. Menurut saya buang dulu ya. Di berapa? 4.080, 4.070 buang dulu. Menurut saya itu. Kalau mau ya, kalau mau average down di bawah silakan. Karena pandangan saya juga masih akan sideways. Kalaupun turun sampai 3.800, 3.900 tuh akan sideways. Itu menurut saya disclaimer ya. Analisa bisa salah. Jangan telan mentah-mentah. Lanjut. ABMM yang ditutup di harga 3.080 terkoreksi 2,53%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ABMM ada distribusi tipis. ABMM habis bagi dividen makin turun ya. Tapi nggak masalah juga. Ya baru selesai dividennya dituruninnya ya. Jadi aman nggak? Masih aman. Ya. Kalau dia turun sampai 2.950 average down.
Karena pandangan saya dia akan tetap arah atas Juni. Target 3.600. Target 3.600 lewat. Mudah-mudahan ya. Ini kemungkinan besar dia membentuk swing low-nya aja. Entah swing low-nya di 2950 atau 3.000 ini nanti. Atau ya miring-miring dikit. Atau maksimal ya 2.890 atau 2.900. Untuk ABMM. Masih oke lah. Kalau untuk jangka menengah juga setahun ke depan masih oke harga sekarang. Hot, sabar, tunggu. Ya, apalagi yang dapat dividen kan average down aja di bawah. Tunggu. Potensi capital gain ada peluang. Ya, ABMM. Lanjut. Bian yang ditutup di harga 20.200 terkoreksi 0,12%. Asing net sell. Kalau dibuka responnya Bian di distribusi. Bian sideways di atas. Saya market nggak bagus ya. Hati-hatilah. Bian menurut saya belum menarik. Berapa transaksi Bian? 1 miliar aja. Enggak lah. PTNC aja. Tapi kalau Bapak Ibu berminat, kalau dijebol 19.500 pertimbangkan stop loss. Bian. Lanjut. Toba yang ditutup di harga 396 menguat sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan responnya Toba. Akumulasi tipis. Toba hati-hati. Toba bagi dividen tapi nggak ngaruh ya. 5% dividennya cuan luber-luber nih. Cuman hati-hati. Kenapa hati-hati? Ini dia sideways trend pendek. Kalau dia tiba-tiba dibuang tuh sangat mungkin bisa terjadi. Kalau saya saat ini nggak berani beli. Atau kalau Bapak Ibu sudah kebeli di 396, jebol 390 buang dulu. Menurut saya, tapi ini disclaimer ya. Keputusan beli jual Bapak Ibu di tangan masing-masing. Kalau saya kalau ada tiba-tiba buangan volume besar, saya tunggu di 340, 330 atau sampai 320. Toba, tapi pandangan saya Toba peluang besar kalau ISG bullish tetap tembus 480-nya di Juni. Jadi kalau dia nge-swing bawah itu kesempatan beli menurut saya. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan aja. 7 Mei ex-date kemarin sahamnya nggak drop. Dropnya cuma 1,9% dan dividennya 20 per lembar saham. Berarti hampir 5% kan? Nggak turun. Itu tuh tanda-tanda ini saham ada potensi bagus. Tapi kalau dia tiba-tiba dibuang itu ya nggak masalah juga. Kesempatan ambil. Itu mungkin panik selling habis itu sideways di bawah baru bangkit lagi. Kalau pandangan saya seperti itu. Kalau dia turun. Kalau digas langsung itu lebih bagus. Untuk Toba. Pokoknya minggu depan tuh antara dia ditarik naik kencang atau kena buang aja tuh. 3 hari ke depan kita lihat. Ya minggu depan maksudnya. Yang terakhir KKGI yang ditutup di harga 382 terkoreksi 1,03%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya KKGI di distribusi. KKGI belum. Ke bawah dulu. 360, 350. Tunggu di situ. Dead cat bond nih peluang besar. Itu aja untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.